Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terhormat kepada Ibu Anissa selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Komputasi Kimia PK6A. Nah, di sini kami dari kelompok 4 mencoba menjawab dari pertanyaan di LK14, yaitu mengenai tentang pemisahan garam, praktikum pemisahan garam, yaitu dari 3 bahan, yaitu KNO3, CuNO3, dan NaCl dalam perbandingan yang sama. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu kita membuka aplikasi Jamlabs. Nah, setelah muncul tampilan seperti itu, kita pilih I agree. Selanjutnya kita buka dan ada tampilan seperti yang ada di layar, maka kita pilih fractional crystallization lab. Nah, kita pilih OK. Nah, selanjutnya itu akan muncul menu prosedur. Nah, prosedur tersebut berisikan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kristalisasi. Nah, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu gelas beker yang berukuran 100 ml. Nah, gelas tersebut kita isi dengan air sejumlah 60 ml. Kita ganti angkanya sebanyak 60 ml. Nah, kita ganti 60 ml. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan pada gelas beker 3 bahan tersebut, yaitu KNO3, CuNO3, dan NaCl dalam perbandingan yang sama. Nah, di sini kita akan menggunakan KNO3 sebanyak 15 gram. Nah, kita ubah 15 gram. Selanjutnya kita tambahkan lagi CuNO3-nya sebanyak 15 gram juga, karena kita membuat perbandingan yang sama. 15 gram. Tambahkan lagi NaCl sebanyak 15 gram juga. Nah, setelah kita 15 gram, oke. Nah, setelah itu kita campur dengan menggunakan spinner. Nah, agar pencampuran larutan sempurna, kita lebih cepat, yaitu kita gunakan pemanasan. Nah, kita panaskan. Apabila sudah terasa panas, kita pisahkan. Nah, lalu kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita siapkan Erlenmeyer yang berukuran lebih besar, yaitu 600 ml. Nah, gunanya untuk pendinginan ya. Nah, untuk itu kita tambahkan air es dalam wadah sebanyak 300 ml. Nah, setelah itu untuk mengukur suhu kita tambahkan termometer terlebih dahulu. Nah, suhunya sudah terlihat. Selangkah selanjutnya kita blok kedua gelas beker tersebut. Nah, kita satukan dengan combine. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita klik right, lalu combine. Nah, kita tunggu sampai suhunya itu benar-benar turun, yaitu mencapai kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, yang mana nanti akan terbentuk suatu endapan. Nah, kita tunggu sampai suhunya benar-benar turun dan terbentuk endapan. Nah, sudah mulai terlihat adanya endapan. Kita tunggu sampai suhunya berhenti bergerak. Nah,
suhunya sudah berhenti, yaitu di min 6 derajat Celcius, dan sudah adanya terbentuk endapan, maka kita remove. Kita pisahkan dari gelas beker 600 ml. Maka kita hilangkan karena sudah tidak terpakai. Selanjutnya, kita remove termometer. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan penyaringan, yaitu dengan cara menuangkan campuran tersebut. Sekian. Nah, untuk langkah selanjutnya, endapan yang terbentuk pada gelas beker ini disaring menggunakan Wagner Funnel. Caranya kita pilih Erlenmeyer 100 ml, kemudian diklik Erlenmeyer-nya dan ditambahkan Wagner Funnel. Nah, kemudian untuk menuangkan larutan yang terdapat endapannya, kita klik gelas bekernya, kemudian kita klik pour. Oh maaf, kurang pas. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, yang ada di Erlenmeyer ini endapan yang terbentuk tadi sudah tersaring. Kemudian endapan tersebut kita pisahkan. Di sini saya menggunakan watch glass. Nah, caranya blok, kemudian klik kembali Wagner Funnel. Nah, di sini kan akan keluar jendela seperti ini ya. Kemudian kita pilih place solid into selected container. Kemudian klik OK. Nah, di sini endapan yang terbentuk tadi sudah terpisah dengan larutannya. Kemudian dilihat masanya dengan cara pilih show weight. Nah, nanti akan muncul masanya yaitu sebanyak 15 gram. Kemudian untuk mengetahui endapan yang terbentuk ini endapan apa sih, kita klik 2 kali, kemudian akan muncul. Nah, berarti endapan yang terbentuk ini adalah endapan KNO3. Nah, untuk selanjutnya di sini kan masih ada sisa larutan, sisa bahan. Kemudian kita endapkan lagi ya, kita panaskan. Caranya kita panaskan biar muncul endapan. Caranya klik gelas beker 100 ml, kemudian larutan yang ada di Erlenmeyer tersebut dipindahkan ke dalam gelas beker. Caranya sama seperti tadi ya, Erlenmeyer-nya diklik, kemudian dipilih pour. Nah, jika sudah larutan sudah pindah di dalam gelas beker seperti ini, kemudian kita panaskan dengan heating mental. Caranya diklik gelas bekernya, kemudian pilih equipment, lalu pilih hot plate. Nah, kemudian diatur posisinya. Ini jangan lupa ini dikasih termometer. Untuk menyalakan hot plate-nya, kita klik pada gambar hot plate, kemudian pilih hot plate dan increase heat. Nah, nanti hot plate-nya akan bekerja seperti ini. Kita tunggu sampai endapan-endapan terbentuk ya teman-teman. Oke, sebelumnya data kelarutan dari bahan yang akan kita gunakan itu terdiri dari kelarutan KNO3 yaitu sebesar 133 gram per liter, kemudian kelarutan dari natrium klorida yaitu sebesar 360 gram per liter, dan kelarutan dari CuNO3 sendiri itu adalah sebesar 381 gram per liter. Kita tunggu. Oke, ini sudah mulai meletup-letup. Oke, sambil kita cek apakah sudah ada padatan yang terbentuk atau endapan. Oke, ini masih dalam
bentuk larutan semua ya. Oke, kita tunggu. Oke. Ini kemungkinan hasil endapan yang dihasilkan dari CuNO3 dan KNO3. Mohon maaf, NaCl agak sulit terbentuk endapannya dikarenakan perbedaan larutannya sangat tipis sehingga buat hasil endapan nanti yang dihasilkan kemungkinan juga kurang maksimal. Oke, selagi menunggu kita cek lagi apakah sudah mulai terbentuk endapan dari bahan yang telah kita panaskan. Oke, sambil dulu. Oke, ini sudah mulai terbentuk endapan. Oke, kita tunggu hingga NaCl-nya terbentuk larutan tinggal 10 ya. Kalau sudah, lalu kita matikan heating mantle-nya. Oke, karena sudah mulai mendekati 10, maka kita mulai matikan heating mantle-nya. Oke. Oke. Setelah itu, kita dinginkan. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan menambahkan gelas beker yang berukuran 600 ml. Kita tambahkan air es sebanyak 300 ml. Oke, kalau sudah kita kombin, kita tunggu hingga suhunya mencapai minus ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ini sudah mulai mendekati 0 derajat, oke. Dan kita tunggu hingga suhunya konstan. Oke, kira-kira suhunya konstan di suhu berapa? Oke, kemungkinan suhunya akan konstan di suhu minus 6 derajat Celcius. Oke, kalau sudah, kita remove. Remove. Nah, karena gelas bekerja yang berukuran 600 ml sudah tidak kita gunakan, maka dapat kita hapus. Oke, lalu kita saring menggunakan Erlenmeyer telah ditambahkan dengan Hechner panel. Oke, kita remove termometernya, lalu kita tuangkan. Oke, bisa kita remove. Lalu kita tambahkan water glass buat mengaruh hasil endapan yang telah terbentuk pada proses pemanasan yang kedua tadi ya. Kita plot, kita pilih Hechner panel, solid intercalate container. Oke, kalau sudah kita show weight-nya. Nah, di sini endapan yang terbentuk sebesar 6,125 gram. Kita bisa cek apa yang terbentuk. Oke, endapan yang terbentuk adalah NaCl. Oke, kemudian kita cek yang masih dalam bentuk larutan yang terdapat dalam Erlenmeyer. Oke, di sini karena proses penghasilan endapan tadi kurang sempurna, maka dalam bentuk larutan yang masih tertampung dalam Erlenmeyer itu bisa kita lihat pada bagian ini masih terbentuk CuNO3 dalam bentuk larutan dengan massa 15 gram, kemudian dalam bentuk NaCl masih dalam bentuk larutan yaitu sebesar 8,87 gram. Nah, hal ini dikarenakan perbedaan kelarutan antara NaCl dan CuNO3 sangat beda tipis, sehingga endapan yang dihasilkan itu belum benar-benar maksimal. Berbeda dengan KNO3 tadi, pada proses pemanasan yang pertama kali bisa dihasilkan endapan dengan massa yang ditambahkan dengan massa yang telah dilakukan pemanasan dan pendapan, massanya sama, yaitu sebesar 15 gram. Oke, demikian yang
dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian dan pemaparan video yang kami lakukan terdapat kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.